Bullying di kampus, mengungkap fakta, dampak dan solusi nyata. Bullying di kampus tidak hanya soal kekerasan fisik yang terlihat, tapi juga bentuk-bentuk halus, seperti ejekan, pengucilan, dan tekanan dari orang yang seharusnya mendukung kamu, dosen bahkan senior. Bullying ini bisa meninggalkan luka dalam yang sulit terlihat, seperti gangguan tidur, dan masalah mental yang berkelanjutan. Video ini akan mengungkap semua fakta penting yang harus kita tahu, agar kampus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan kita semua. Bullying adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan dan dilakukan berulang kali oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan lebih kepada orang yang lebih lemah. Perilaku ini bisa berupa kekerasan fisik, kata-kata kasar, atau tindakan yang menyakiti secara psikologis. Di lingkungan kampus, bullying sering disalahpahami atau dianggap sepele, padahal bullying dapat merusak mental dan kehidupan akademik mahasiswa secara serius. Bullying tidak hanya soal pukulan atau dorongan, tapi juga termasuk ejekan, hinaan, dan pengucilan sosial. Bullying antar mahasiswa bisa berupa bullying fisik, meski ini lebih jarang, tetapi bentuk verbal seperti makian, penghinaan, atau sindiran tajam jauh lebih sering terjadi. Bullying sosial juga marak, seperti meminggirkan teman dari kelompok diskusi, atau menyebar gosip buruk. Perundungan yang dilakukan lewat media digital atau cyberbullying membuat korban merasa tidak aman, karena serangan bisa datang kapan saja dan di mana saja. Ini membuat tekanan mental yang dialami korban semakin berat, karena sulit lepas dari bullying tersebut. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga bisa menjadi pelaku bullying. Dosen yang seharusnya menjadi pendukung akademik, terkadang menyalahgunakan kekuasaan dengan mempermalukan mahasiswa, memberi kritik yang merendahkan, atau memberikan ancaman tidak lulus jika tidak patuh. Mahasiswa sering merasa takut melapor, karena takut mendapat konsekuensi buruk seperti nilai jelek atau tidak lulus. Hal ini membuat bullying oleh dosen sulit diungkap dan berpotensi berlanjut tanpa tindakan. Tradisi ospek dan hazing kerap menjadi alasan pembenaran untuk melakukan bullying terstruktur terhadap mahasiswa baru. Mereka dipaksa melakukan tindakan yang memalukan, bahkan ada yang sampai mengalami kekerasan fisik. Tradisi ospek dan hazing kerap menjadi alasan pembenaran untuk melakukan bullying terstruktur terhadap mahasiswa baru. Mereka dipaksa melakukan tindakan yang memalukan, bahkan ada yang sampai mengalami kekerasan fisik. Dengan perkembangan teknologi, bullying juga merambah ke dunia digital. Cyberbullying di kampus bisa terjadi melalui grup chat, media sosial, atau forum online yang digunakan civitas akademika. Cyberbullying bisa lebih menyakitkan karena terjadi secara terus-menerus, 24 jam sehari, dan korban sulit menghindar. Hal ini membuat dampaknya pada kesehatan mental semakin besar dan serius. Bullying menyebabkan berbagai masalah psikologis, seperti stres berat, kecemasan, dan depresi. Banyak korban yang mengaku kesulitan tidur dan merasa takut di lingkungan kampus. Studi menunjukkan, hampir 42% mahasiswa di Indonesia pernah mengalami gangguan tidur karena bullying, dan ini bukan masalah sepele. Dampak psikologis ini bisa mengganggu prestasi akademik dan kehidupan sosial mereka. Bullying tidak hanya berdampak psikologis, tapi juga mempengaruhi fungsi otak. Stres kronis akibat bullying dapat mengubah cara otak bekerja, memengaruhi emosi, memori, dan kemampuan belajar. Hormon stres seperti kortisol yang meningkat terus-menerus dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan gangguan kesehatan fisik yang serius dalam jangka panjang. Bullying terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan, di mana pelaku menggunakan posisinya untuk mengintimidasi korban yang lebih lemah. Pola pengulangan dan niat menyakiti membuat bullying berbeda dengan konflik biasa. Korban sulit melawan karena merasa terisolasi dan takut mendapat balasan. Saat mengalami bullying, tubuh melepaskan hormon stres berlebihan yang dapat mengganggu keseimbangan kimia otak dan tubuh. Jika dibiarkan,
Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan kronis, sakit kepala, dan gangguan metabolisme yang berpengaruh pada kualitas hidup mahasiswa. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi bullying di kampus melalui Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 yang mewajibkan kampus membentuk Satgas Penanggulangan Kekerasan. Regulasi ini memberikan landasan hukum agar pelaku bullying mendapat sanksi dan korban mendapatkan perlindungan yang layak di lingkungan pendidikan tinggi. Bullying di kampus adalah isu global yang telah banyak diteliti di negara-negara seperti Finlandia, Inggris, dan Amerika Serikat. Banyak kampus di dunia telah menerapkan program pencegahan dan penanganan bullying dengan melibatkan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa bullying di kampus tidak hanya nyata, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental mahasiswa. Di Bali, korban bullying memiliki risiko 3,5 kali lebih tinggi mengalami gangguan pola tidur dibandingkan mahasiswa yang tidak mengalami bullying. Ini memperkuat pentingnya penanganan serius terhadap masalah ini. Tidak semua konflik atau teguran di kampus bisa disebut bullying. Bullying memiliki ciri khusus, yaitu ada niat untuk menyakiti dan terjadi secara berulang. Ketimpangan kekuasaan menjadi pembeda utama bullying. Misalnya, ketika senior mengintimidasi junior secara sistematis, ini sudah termasuk bullying, bukan sekadar perbedaan pendapat. Untuk menangani bullying, dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan psikolog, tenaga hukum, dosen, dan mahasiswa. Edukasi yang rutin, sosialisasi kebijakan, dan sistem pelaporan yang aman akan membantu menciptakan kampus yang bebas bullying dan ramah bagi semua civitas akademika. Dengan kesadaran dan kerjasama semua pihak, kita bisa menghilangkan bullying di kampus dan menjadikannya tempat belajar yang aman dan nyaman. Setiap civitas akademika berhak merasa dihargai dan terlindungi. Mari bersama kita wujudkan kampus yang menghormati perbedaan dan menghargai setiap individu. Mari wujudkan kampus yang bebas bullying, tempat belajar yang sehat dan inklusif untuk masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Jika kamu atau temanmu menjadi korban bullying, segera laporkan ke Satgas Kampus atau hubungi layanan pendampingan psikologis terdekat. Suara kamu penting, dan kita bersama melawan bullying.